JIFBW ini kita memperkuat city branding Jepara Kota Ukir. Kalau hari ini kita sudah melonsing, hari ini kita bisa branding, kita harus siap semuanya. Menerima tamu-tamu kita, buyer-buyer kita, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Nah, malam hari ini tentu sebagai awal kita selaku warga Jepara yang mencintai warisan leluhur nenek moyang kita terhadap seni ukir kayu. Untuk memperkuat city branding Kabupaten Jepara sebagai kota ukir dan mebel, pameran Jepara International Furniture Buyers Week resmi dilaunchingkan atas arahan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal ini mengingat nilai ekspor kayu dan olahan dari Kabupaten Jepara dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2022, nilai ekspor komoditas furniture kayu sudah mencapai 192,9 juta US dollar, naik dari 188,3 juta US dollar di tahun 2020 dan 183,6 juta US dollar pada tahun 2021 lalu. Pak Edi, ini kalau kita membahas mengenai Jepara International Furniture Buyer Week ini seperti apa nih Pak? Jadi saya sampaikan ke Mbak Galo, kebetulan saya di sini didampingi oleh Kepala Dinas Perindak, itu ada Mas Irisa, Pak Hartaya, Kepala Dinas Perkim dan Kominfo, Mas Arif. Sebetulnya Mbak Galo gini, wacana suatu pameran teman-teman Jepara itu sudah disampaikan ke saya. Pak PJ, ini kita 3 tahun lalu ingin membuat suatu gerakan pameran. Nah, karena posisi saat itu masih COVID, masih hal pertimbangan lainnya, makanya nggak bisa dilaksanakan. Nah, ini teman-teman pengusaha Jepara ini membuat suatu suatu organisasi, mereka membentuknya JIFBW, Jepara International Furniture Buyer Week, yang mereka nyatakan bahwa ini pameran-pameran yang kayak luar negeri. Kayak luar negeri ya Pak. Ya, jadi tapi diadopsi di sini gitu ya Pak. Ya. Jadi konsepnya adalah buyer itu kita undang ke Jepara dengan melihat showroom-showroom yang ada di seluruh pengusaha-pengusaha yang sudah siap di rumahnya masing-masing. Nah, ini merupakan suatu konsep yang agak baru, tapi mudah-mudahan menjadi suatu trending bagus lah gitu kan. Ya, gitu. Oke, Pak, ini kan secara konsepnya juga unik dan juga persiapannya juga sudah jauh-jauh hari juga ini Pak. Sebenarnya kenapa sih Pak alasan dilaksanakannya pameran tersebut Pak di Jepara? Jadi sesuai arahan dari Bapak Presiden dan Pak Gubernur. Jadi waktu itu kenapa sih Jepara nggak bisa membuat suatu pameran? Nah, pameran seperti ukiran, mebel. Nah, waktu itu terus karena saya ada arahan dari beliau, langsung sampaikan ke para pengusaha, teman-teman pengusaha, gimana ini aja ada suatu konsep kayak gini. Nah, mereka langsung menyambut dengan baik dan gotong royong. Tidak ada anggaran apapun, mereka langsung siap untuk menyatakan, Pak Bupati, kami siap mengadakan pameran. Mengunjungi Kabupaten Jepara bagaikan kembali memasuki peradaban kuno tempo dulu. Beberapa benda, bangunan, dan bentang alam yang indah dapat Anda jumpai di kabupaten yang menjadi tempat lahir salah satu pahlawan nasional Indonesia, Raden Ajeng Kartini. Tidak hanya terkenal sebagai tempat lahirnya pahlawan nasional emansipasi wanita R.A. Kartini, kabupaten yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa ini juga terkenal dengan seni ukirnya, yang bahkan saat ini telah diakui oleh dunia internasional. Sejak abad ke-19, Jepara telah dikenal sebagai daerah yang memproduksi mebel dan ukiran yang terkenal di Indonesia. Terbukti dengan adanya penghargaan dari berbagai kalangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, dan menyatakan Jepara sebagai sebuah kawasan terpadu penghasil mebel dan ukiran terbaik. Di Kabupaten Jepara,
kegiatan mengukir dan memahat untuk menghasilkan mebel dan karya seni ukiran telah menjadi bagian dari budaya, seni, ekonomi, sosial, dan politik yang telah lama terbentuk dan sukar untuk dipisahkan dari akar sejarahnya. Ukiran Jepara mempunyai ciri khas bersifat akomodatif, yaitu menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam lingkungan hidup di masyarakat umum, yang mana hal ini menjadi sangat penting lantaran masyarakat Jawa mengutamakan keselarasan dalam kehidupan sehari-hari. Pengakuan akan kualitas seni ukir terbaik hasil produksi masyarakat Jepara ini membuat para pengrajin dan pengusaha sentra ukir di Jepara optimis mampu membangkitkan sentra ukir Jepara dan membawa nama Jepara menjadi lebih dikenal masyarakat secara luas dengan menggelar pameran yang bertajuk Jepara International Furniture Buyers Week. Ya, memang benar, memang masih cenderung asing untuk kita dengar, apalagi untuk warga Jepara, karena memang dari awal belum pernah ada pameran di Jepara. Oke, kali pertama berarti? Iya, ini kali pertama pameran yang kita inisiasi oleh para pengusaha. Jadi para pengusaha di Jepara ini dari berbagai macam latar belakang, pengusahanya bergabung bersatu untuk menginisiasi pameran internasional yang dilakukan di Jepara. Dan konsep pameran ini bukan pameran yang berada di satu titik tertentu gitu, melainkan berada di masing-masing tempat peserta. Jadi tidak centralized, tapi terbagi-bagi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Begitu konsep acaranya. Ini sebetulnya bukan ide kita sendiri, karena memang kita melihat di Amerika sana, di High Point, North Carolina, di sana ada sentra furniture yang dia memiliki showroom yang banyak, dan di situ ada pameran di tempatnya masing-masing, pameran kota kita sebutnya gitu. Yang pameran rutin kota. dilakukan di sana mungkin. Yang rutin dilakukan setiap tahunnya. Nah, kita menganggap bahwa di Jepara juga tidak kalah dari sisi sumber daya, dari sisi tempat, dari sisi showroom, maka dari itu kita konsep dengan hal yang sama seperti itu. Gelaran pameran Jepara International Furniture Buyers Week selain membangkitkan geliat seni ukir di Jepara, juga sebagai bentuk ajakan kepada anak muda di Kabupaten Jepara untuk ikut serta melestarikan budaya dan seni yang telah ada sejak dulu di tengah tantangan perubahan pola kerja masyarakat dengan adanya industri garmen yang semakin masif. Ini kalau kita melihat kondisi usaha furniture sendiri di Jepara, mengingatkan Jepara terkenal dengan kota ukirnya. Ini seperti apa, Pak, dari beberapa tahun belakangan ini, Pak, mungkin? Sebetulnya kalau ukirnya Jepara itu memang sejak zaman dulu ya. Sejak zaman abad ke-7, abad ke-16, sampai pun zamannya Ibu kita Kartini sudah ada ukir-ukiran. Nah, ini menjadi suatu sejarah rekam jejak, makanya saya bilang pertahankan ukir-ukiran walaupun saat ini masalahnya ada di SCM. Jadi kami masih inventarisasi berapa sih jumlah SDM yang bisa ukir, karena adanya berbagai perubahan industri, salah satunya ada garmen di Jepara, ini beralih ke garmen, sehingga perlu kita kembangkan SDM-nya, gitu. Oke, utamanya mengajak anak muda juga untuk tetap mempertahankan ini ya, Pak, ya, furniture ini. Tantangan demi tantangan terus dihadapi para pengrajin dan pengusaha furniture. Gempuran COVID-19 tak membuat mereka lantas berhenti. Para pengusaha mebel dan pengrajin ukiran di Kabupaten Jepara ini justru bahu-membahu dan bergotong royong bangkit bersama menggeliatkan kembali sentra ukir dan mebel yang telah menjadi mata pencaharian masyarakat di Kabupaten Jepara. Ini kalau berbicara alasannya kenapa sih harus diselenggarakan acara ini? Seperti kita ketahui bersama bahwa kondisi perekonomian itu memang naik turun, up and down gitu. Apalagi COVID kemarin ya, Pak, ya? Apalagi ditambah ada COVID kemarin, itu memang memancing kita untuk kalau kita diam saja maka kita akan semakin tenggelam. Sehingga untuk melihat sebuah pergerakan bahwa kita menunjukkan bahwa kita tetap aktif atau kita juga sambil tetap berusaha gitu ya. Namanya ikhtiar itu kan harus diusahakan, selalu berupaya gitu ya. Nah, ini salah satu upaya untuk kembali mengangkat
furniture industri di Jepara untuk mulai bergeliat, mulai bekerja lagi. Kira-kira seperti itu, alasan dasarnya seperti itu. Alasan seperti itu untuk mengangkat industri ukir di Jepara yang memang sudah terkenal di Indonesia sendiri dan juga di mancanegara. Betul seperti sekali, itu. Mbak. Iya. Oke. Selain gotong royong dari para pelaku usaha dan pengrajin ukir di Jepara, gelaran Jepara International Furniture Buyers Week ini juga mendapatkan apresiasi dan dukungan secara penuh, baik dari masyarakat umum serta pemerintah Kabupaten Jepara. Dalam hal ini pemerintah terkait juga membantu dalam sosialisasi dan promosi yang dilakukan secara masif kepada masyarakat. Jepara International Furniture Buyer Week ini luar biasa karena ini dalam rangka juga menangkap sinyal pesan yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi kemarin bagaimana untuk menjaga eksistensi Jepara dan memperkuat branding, city branding ya. Sehingga teman-teman para pelaku furniture usaha ini melangkah yaitu dengan mengadakan kegiatan ini sangat luar biasa, dan kami DPRD Kabupaten Jepara sangat mendukung. Pertama itu dukungan itu kami buktikan adalah dengan melaksanakan koordinasi mendorong pemerintah agar memfasilitasi betul kegiatan ini. Meskipun kegiatan ini Expo tidak disentralkan di satu tempat, justru ini yang akan menjadi ikon mendongkrak mebel Jepara sendiri, karena kita ingin bukan hanya sebuah seremonial belaka, tapi kita ingin memang di setiap sudut di kota Jepara ini ada showroom mebel yang saya kira akan bisa menarik para buyer-buyer lokal maupun internasional yang bisa datang untuk ke sini. Jadi dukungan itu kami itu, selain itu juga kami mendorong kepada pemerintah, meskipun kami juga punya fungsi legislasi, fungsi anggaran. Anggaran promosi dagang ini harus ditingkatkan. Dan ini kita akan bahas bedah bersama eksekutif bagaimana untuk memberikan dukungan anggaran terhadap promosi dagang khususnya mebel furniture yang ada di Kabupaten Jepara. Karena kegiatan semacam ini sebenarnya kita anggaran tertinggi adalah untuk promosinya. Kita tidak perlu untuk booth-nya dan lain sebagainya, karena mayoritas usaha mebel yang ada di Jepara sudah memiliki showroom-showroom yang bagus seperti ini. Ini luar biasanya Jepara, sehingga kita ingin pemerintah hadir untuk support anggaran di promosi dagangnya. Tanpa kehadiran pemerintah saya kira juga mungkin berat untuk jangkau domestik maupun internasional, karena dengan pemerintah itu kan masif ya, memiliki embassy, perwakilan kedutaan masing-masing dan saling terintegrasi, sehingga saya yakin kalau pemerintah ikut mensupport betul, ini juga insya Allah mebel Jepara juga semakin meningkat gitu. Artinya memang mensupport secara penuh untuk gelaran festival ini ya? Betul, kita support. Kali pertama gelaran pameran furniture bertaraf internasional digelar di Kabupaten Jepara. Tentunya membutuhkan dukungan secara penuh dari berbagai pihak. Dalam hal ini panitia pelaksana Jepara International Furniture Buyers Week berharap acara yang digagas oleh para pengrajin ukir dan pengusaha mebel di Jepara ini dapat disambut baik oleh semua kalangan masyarakat. Tentunya agar membantu menguatkan industri mebel dan ukir, serta pemasaran produk furniture dan kriya kayu di Jepara. Ada dua hal, maksudnya kita persiapan dari sisi acara yang berhubungan dengan para pihak-pihak terkait dan juga para peserta. Begitu juga peserta, kita sudah melakukan roadshow kemarin di Pendopo Kabupaten Jepara yang dihadiri kurang lebih 100 undangan para pengusaha di Jepara yang mereka juga sangat antusias untuk berpartisipasi dan ikut meramaikan acara kita hari ini. Mengenai gambaran acara yang akan kita lakukan, mulai dari roadshow, nanti ada pembukaan juga yang akan kita lakukan di Pendopo Kabupaten Jepara sekitar tanggal 6 hari Senin. Nah, itu nanti juga salah satu tamu undangannya selain para pengusaha yang ikut pameran, itu juga dari atas perdagangan dunia. Dan juga kita terus selanjutnya sekretariat kita acara GFBW ini kita berada di Pendopo Alit, Pendopo Wakil Bupati Jepara.
yang ada di Jalan Kartini. Istilahnya sebagai pusat informasi juga di sana ya? Pusat informasi centernya mengenai kegiatan acara ini. Selanjutnya mengenai rangkaian kegiatan kita, salah satunya tidak hanya terfokus kepada showroom-showroom yang peserta. Di Jepara itu kan juga banyak sentra-sentra industri yang berhubungan dengan furniture. Ada sentra relief atau ukir misalkan, ada sentra lemari, ada sentra patung yang ada di Moleharjo. Itu juga mereka bagian daripada rangkaian kegiatan kita. Semarak kegiatan ini sudah kita mulai dari pintu masuk pertama di Kabupaten Jepara yang ada di Welahan. Di sana sudah mulai tersebar baliho dan juga umbul-umbul. Ada juga di Jalan Soekarno-Hatta dan ada juga di titik-titik yang lainnya. Jadi media promosi offline kita untuk menyemarakkan kegiatan ini melalui baliho-baliho dan umbul-umbul, dan kita juga tidak berhenti sampai di situ. Kita juga ada di sosial media untuk menginformasikan mengenai kegiatan-kegiatan kita untuk menarik calon tamu, calon visitor atau calon buyer yang akan berkunjung, karena sasaran kita nggak hanya buyer dari luar negeri aja, karena pasar dari dalam negeri juga sangat potensial. Dari lokal juga ya? Betul. Nah, harapannya peserta ini nanti, yang ini menjadi tahun pertama dalam acara kita, harapannya kita didukung oleh semua pihak, baik peserta maupun stakeholder lainnya, sehingga kegiatan ini akan menjadi tambah baik, tambah maju, tambah sempurna di tahun-tahun yang akan datang. Karena ini adalah start awal mungkin tidak 100% sempurna, tapi ini bagian daripada menyempurnakan acara kita. Mungkin sebagai tolak ukur juga ya Mas ya? Betul. Nanti mungkin bisa dilaksanakan di tahun depan lagi secara kontinu seperti itu. Kita juga dalam penerimaan peserta itu kita filter, kita saring. Kalau peminat pendaftar itu mungkin sudah mencapai 100, tetapi yang saat ini sudah kita verifikasi untuk bisa naik ke website itu ada sekitar 52. Jadi masih ada listing di belakang yang teman-teman ini, ya nyun sewu juga kalau mungkin saat ini mendengarkan, mungkin sambil dilengkapi aspek legalnya gitu, sehingga nanti bisa segera upload di website untuk tanggal 6 segera bersiap untuk bisa ikut dalam menyemarakkan pameran ini. Istilahnya berarti harus melengkapi administrasi terlebih dahulu. Betul, seperti itu ya? Jadi kan kita juga aspek legal ini menjadi salah satu kunci untuk kita bisa mengikuti sebagai peserta. Harus memiliki NPWP, terus kemudian NIB itu nomor induk berusaha. Itu juga salah satunya untuk keabsahan sebagai peserta. Jadi kalau sudah punya NIB berarti legalitas perusahaannya itu legal gitu loh. Ini kan juga sambil untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Mbak. Karena banyak sekali mungkin berita-berita di luar tentang Jepara, di mana mungkin ada teman-teman yang dipesan tetapi barangnya tidak kunjung dikirimkan. Nah, menghindari yang itu. Jadi kita ini betul-betul aspek security juga kita kedepankan. Begitu. Terus untuk sekarang ini nanti harapannya ada berapa peserta ini? Tadi kalau udah ada 100, terus kemudian diseleksi ada 52, kemudian targetnya ini ada berapa atau memang sebanyak-banyaknya atau seperti apa? Karena ini tahun pertama, kita sih berharap banyak yang berminat, banyak yang ingin bergabung, tapi juga ketika ditanya mengenai angka berapa target pesertanya, lebih banyak lebih baik, kita nggak menutup diri gitu, karena ini adalah pameran dengan biaya sangat murah. Pameran ini berbasis online melalui website, secara online-nya berbasis website, offline-nya di showroom-nya masing-masing, di tempatnya masing-masing. Kalau pameran yang ada di Jakarta atau di tempat-tempat yang lain kan mahal, kita bisa bilang membutuhkan biaya yang cukup tinggi dibanding biaya pendaftaran seperti itu ya? Biaya per meter square-nya, per meter ukuran stand-nya. Kalau di sini kan enggak, kita hanya berpartisipasi untuk memasukkan perusahaan kita ke dalam website JFBW. Kayak gitu. Dan jadi di JFBW ini terdiri dari beberapa kategori. Apabila ingin mendaftar, caranya pun juga sangat mudah, cukup kunjungi jfbw.com. Di situ ada menu-menu pendaftaran atau dalam bahasa Inggris exhibitor. Nah, di situ bisa klik dan juga memilih untuk kita ada 4 sebetulnya, ada platinum, ada gold, ada silver, ada bronze. Oh, ada kategori sendiri ya? Betul. Ya, apa yang membedakan ini, Mas? Betul. Yang platinum itu berbiaya sebesar 3 juta. 3 juta. Yang gold itu 2 juta. Yang silver itu 1 juta. Sedangkan yang bronze ini gratis. Oh. Ya, oke. Saya jelaskan mulai dari yang platinum. Platinum itu di situ
bisa memunculkan identitas perusahaan kita dan juga beberapa foto produk beserta video. Foto produknya ada 10 kurang lebihnya. Yang silver, yang gold itu juga sama, hanya beda jumlahnya. Hanya jumlah foto produknya. Yang silver itu juga sama, hanya beda jumlahnya. Tapi yang bronze ini adalah gratis. Ini komitmen kita untuk berharap semoga semua lapisan latar belakang pengusaha di Jepara itu bisa masuk ke dalam acara ini. Jadi tidak berlatar belakang wah mahal, wah apa enggak. Kita juga menyediakan tempat yang gratis, tapi dengan catatan yang free itu juga harus legal gitu. Jadi nggak boleh hanya asal masukin sesuatu tapi nggak jelas gitu. Harus firm, harus bersih, harus menaati aturan-aturan hukum yang berlaku gitu. Jadi di situ kita berharap karena banyak kategori-kategori itu para pengusaha di Jepara bisa berpartisipasi sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Hingga kini panitia pelaksana pameran bertajuk Jepara International Furniture Buyers Week masih membuka seluas-luasnya kepada para pengrajin industri ukir serta pengusaha mebel dan furniture di Kabupaten Jepara untuk ikut serta memeriahkan gelaran internasional ini. Mengingat acara ini terbuka secara umum untuk semua kalangan usaha dan industri ukir yang ada di Kabupaten Jepara. Bu Leni, ini kan saya sudah berada di Bella Art Living, salah satu showroom milik Ibu Leni selaku owner begitu. Ini kalau boleh diceritakan sebenarnya kalau dari produksi furniture di showroom ini itu seperti apa ini? Produksi saya di pabrik saya, furniture di Bella Art Living, ya, nama company saya seperti produk seperti ini, klasik. Tetapi sekarang saya juga buat produksi yang modern dan etnik. Klasik, modern, etnik juga. Jadi memang ada macam-macam variasinya seperti itu. Benar, ngikutin perkembangan. Ya. Oke. Terus untuk pemasaran sendiri sebenarnya furniture ini tuh udah dipasarkan kemana aja? Di nasional atau mungkin udah ke internasional atau seperti apa ini? Ya, saya pasarkan market lokal. Untuk toko-toko, customer langsung juga. Kalau untuk internasional, Malaysia, India, Jepang, Thailand juga kemana-mana, banyak ke kancah internasional. Ya. Malah lebih banyak ke internasional seperti itu? Atau lebih banyak internasional, benar. Kira-kira ada produk unggulan atau furniture unggulan yang menjadi daya tarik sendiri di showroom ini? Kalau untuk produk unggulan, kalau dari sisi saya semuanya bagus ya. Secara customer lebih menyukai produk sofa. Seperti contoh sofa ini. Ini namanya sofa apa? Ini sofa 2-seater dengan style American style. American style. Ya. Ini sofa santai, sofa untuk membaca, untuk tiduran ya. Kita sebutnya lounge chair, kategori sofa juga. Kategori sofa juga. Ya. Ini kalau saya boleh tahu, ini kan saya lihat tadi beberapa furniture emang terlihat menarik dan juga mewah. Ini kira-kira kisaran harga berapa ya, Bu? Berkisar harga. Kalau harga yang paling murah $100 kalau dalam bentuk dolar, US dollar ya. Kalau rupiah 1 juta sampai di harga di atas 100 juta. Kalau yang ini, ya. Kita lihat yang sofa ini. Kira-kira seperti ini, harga sofa seperti ini 9 juta. 9 juta ya. Untuk satu sofa? Untuk satu piece dalam rupiah. Untuk yang ini? Yang ini harganya di 17 juta. Ya, dikarenakan menggunakan kain yang kayunya sama, harga kualitas kayu sama, garansi kayunya saya seumur hidup. Ya, pakai bahannya emasnya di sini sama, ini pakai bahan champagne seperti silver, tetapi penggunaan kainnya yang mahal. Tergantung dari penggunaan kain. Ya. Ada harga dan juga ada barang yang memang berkualitas seperti itu berarti ya. Benar, ada harga ada rupa. Ada harga ada rupa. Ya. Apalagi udah menembus pasar internasional, tentunya memang udah digemari dan kualitasnya udah nggak dilakukan lagi seperti itu. Terima kasih ya, memang begitu dari buyer saya menyukai desain saya merasa udah senang karena karya saya dihargai. Dan secara bisnis ya terima kasih pada Allah harganya bisa diterima dengan buyer. Ini kira udah berdiri berapa lama nih untuk saya sejak tahun 1990. 90 sampai iya, sekarang ya? Iya. Oke, luar biasa.
Nah, terus ini kan ada festival furniture di Jepara yang skalanya internasional. Dari Ibu sendiri selaku owner dari showroom ini, harapannya ke depannya seperti apa dengan adanya festival ini nih? Ya, dengan adanya festival di Jepara, harapan saya Jepara maju. Jepara maju. Jepara maju, Jepara keren, Jepara bisa punya nama yang sangat baik di Indonesia maupun di kancah internasional. Utamanya di bidang furniture sendiri itu ya Bu ya? Benar, mostly di furniture sendiri. Ya. Banyak pihak menaruh harapan besar dari terselenggaranya gelaran Jepara International Furniture Buyers Week ini. Selain kembali menggeliatkan sentra ukir, mebel, serta furniture, gelaran ini juga dimaksudkan untuk merebranding citra Jepara Kota Ukir di mata masyarakat umum baik lokal maupun mancanegara. Untuk harapannya dari acara ini, harapan untuk nantinya sebelum acara ini dan juga setelah acara ini seperti apa? Wah, kalau harapan ini berarti visi ya maksudnya. Kalau visinya sih kepengennya semua orang di Jepara ini berarti makmur, sejahtera, nah, gitu ya. Tapi yang lebih disoroti lagi harapannya ke depan adalah bahwa partisipasinya akan semakin meluas. Jadi pameran ini akan semakin sempurna. Artinya sempurna itu bahwa antara peserta maupun pengunjung atau visitor itu merasakan bahwa kalau mau belanja mebel pergilah ke Jepara. Nah, sampai seperti itu kepinginannya. Itu yang kita ingin. Udah melekat gitu ya kalau mau belanja mebel ke Jepara. Aku mau lebaran. Oh, ke Jepara. Nah, gitu ya. Okay. Itu yang ingin kita capai. Jadi, tapi tentu untuk mengarah ke sana kita semua harus harus seragam. Artinya seragam itu seragam bergerak bersama untuk kesempurnaan itu gitu. Nah, itu yang saat ini yang kita rintis. Kami yakin nggak mudah, tetapi harapan-harapan itu bisa terwujud kalau kita kompak bersatu. Seperti yang disampaikan Mas Renzi tadi bahwa semua kalangan berusaha untuk diangkat, berusaha untuk diikut sertakan. Hanya saja pasti ada keterbatasan. Keterbatasannya adalah kita harus mengikuti aturan. Aspek legal itu nomor satu gitu ya. Jadi mari kita sungguh-sungguh berusaha ini juga bertanggung jawab. Harapan ke depan kalau kita boleh menyingkat kalimatnya, maju kotanya, maju industrinya, sejahtera masyarakatnya. Mungkin gitu. Harapannya ke depannya kayak gitu supaya karena di Jepara ini kan sudah sangat terkenal mengenai industri furniturnya, cuman memang karena berbeda pemikiran, berbeda sudut pandang, dan akhirnya tidak berani mengambil sikap, mengambil keputusan. Nah, ini pengusaha-pengusaha mebel Jepara udah bersikap. Nah, ini menjadi salah satu upaya kita untuk memajukan industri Jepara, memajukan kota Jepara, dan memajukan masyarakat Jepara. Harapannya begitu. Next kedepannya kota Jepara tambah kompetitif, tambah baik, dan tidak kalah dengan kota-kota yang lainnya. Harapannya bisa bersaing secara internasional dengan High Point, mungkin gitu. Jadi Jepara harus berkiblat dengan High Point, harus maju industrinya, maju kotanya, maju masyarakatnya. Gitu. Ini untuk memajukan kota Jepara dari semua aspek gitu ya. Dari namanya, ekonomi, dan semuanya. Utamanya juga di furniture sendiri seperti itu. Terima kasih, luar biasa sekali. Semoga nanti acaranya juga berjalan lancar dan juga semua pengusaha dan juga masyarakat bisa berpartisipasi dalam ini. Nah, kemudian untuk harapan nih ke depannya nih Gus, untuk acara ini seperti apa? Memang tantangan acara ini cukup berat. Ini perdana acara. Perdana. Berarti baru tahun ini? Baru tahun ini. Memang dulu pernah ada kegiatan semacam ini, tapi memang belum maksimal. Nah, kita diberikan support sama Pak Presiden kemarin dan ditangkap teman-teman luar biasa. Ini kita mulai, ini kita perdana. Karena perdana ini tantangannya cukup berat. Satu, dalam hal sosialisasi promosinya, kemudian dalam segi mungkin kesiapan daripada teman-teman. Tapi saya yakin kalau kita tidak memulainya, ini justru maka akan semakin tenggelam eksistensi mebel furniture yang ada di Kabupaten Jepara. Nah, justru inilah momen yang tepat. Memang awal tantangannya berat, kita harus mulai dan kita harus konsisten di tanggal ini, di momen ini, terus setiap tahunnya, ya harus tahunnya, sehingga masyarakat mancanegara, buyer masyarakat itu tahu tanggal ini, bulan ini eventnya di Jepara. Harus begitu. Ke Jepara. Harus ke Jepara.
Dan memang saya harapkan para peserta Expo ini di Jepara harus mampu menawarkan sesuatu yang menarik kepada mereka. Selain produk, kalau bicara produk kita yakin sudah luar biasa kan. Kita bisa melihat ini, kadang kita orang Jepara nggak nyangka punya produk-produk yang luar biasa seperti ini. Sudah terlihat mewah sekali. Terlihat mewah. Ini Jepara semua. Jepara semua. Ini bahkan sudah menembus pasar ekspor juga. Pasar ekspor. Ini dari Jepara sendiri saya tadi tanyakan ekspor ke Malaysia, ke India dan kemana saja. Nah, selain daripada itu, karena kita event di Jepara ini perdana, harus menawarkan grid sale. Grid sale. Ya, diskon di waktu itu. Oh, jadi ada diskon khusus waktu ada pameran tersebut gitu. Pameran tersebut itu salah satu untuk juga menarik daya mereka. Daya tarik sendiri. Gitu. Meskipun bagaimana teknisnya mereka untuk mengatur itu, tapi harus ada yang menarik. Selain produk yang kualitas, juga ini ada diskon harga yang bagus. Atau kemudahan apa, saya kira teman-teman peserta Expo, pelaku UMKM furniture sudah tahu bagaimana cara untuk menarik mereka gitu. Harus lebih kreatif lagi untuk menarik para buyers ini ya. Dan yang terakhir saya kira kita harus, namanya kita ini mengharapkan tamu datang. Kita betul-betul harus S3 ini, senyum salam sapa ini harus betul-betul. S3 senyum salam sapa. Ini betul-betul harus ditanamkan. Wajib diterapkan ya? Iya. Tunjukkan bahwa Jepara ini ramah ya. Jepara ramah dan Jepara aman. Aman artinya orang beli produk di Jepara harus aman, tidak ada modus penipuan, kemudian kualitasnya terjaga dan banyak hal. Karena mohon maaf, akhir-akhir ini kita lihat ya karena ulah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, penipuan atau kualitas yang tidak baik, akhirnya setitik nila rusak susu sebelanga. Ini bentuk dukungan dari Pemkab sendiri kepada acara atau pameran itu seperti apa, Pak? Luar biasa ya. Jadi saya juga sampaikan ke kepala-kepala dinas bahwa supporting semuanya. Supporting semuanya, apa yang kamu buka, yang kamu punya keluarkan, artinya sesuai aturan, tapi mendukung untuk kegiatan pameran ini. Ya. Oke, berarti memang semua pihak memang dilibatkan dalam acara ini ya Pak ya? Harus. Supaya maksimal begitu. Harus. Kemudian untuk yang terakhir Pak, harapannya kepada acara ini dan juga mungkin untuk pengusaha furniture Jepara nantinya setelah acara seperti apa Pak? Harapannya bahwa furniture, mebel, dan turunannya di Jepara menjadi up kembali, jadikan kota Jepara menjadi kota yang ukir dan kota mebel terbesar di Indonesia dan mungkin juga seluruh internasional. Kita membuka sudah websitenya sudah ada, banyak negara asing sudah kontak ke kami dan mereka insya Allah bisa hadir ke sini. Oke, rencananya mengundang berapa negara ini Pak? Yang sudah masuk kemarin ada 19 negara sudah menghubungi website dari JIFBW itu. Sudah 19 ya Pak ya. Oke. Ya, semoga nanti acaranya juga lancar dan juga berdampak kepada utamanya perekonomian di Kabupaten Jepara juga, membawa nama Jepara lebih baik lagi. Selain sebagai agenda tahunan, gelaran Jepara International Furniture Buyers Week ini digagas menjadi fondasi untuk membuat marketplace berbasis online, serta membantu para pengusaha mebel dan ukir Jepara untuk bisa melakukan jual beli secara aman. Selain itu, gelaran berskala internasional ini digelar sebagai upaya untuk menggaungkan kesadaran merek produk-produk mebel ukir khas dari Kabupaten Jepara